Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Insyaallah sebagaimana yang direncanakan, kita akan mengkaji pembahasan tentang syarah aqidat as-salaf. Insyaallah kita menggunakan rujukan dari karya guru kita Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan insyaallah mulai pada kesempatan ini kita akan memulainya dengan memohon taufik dan inayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan wasilah seluruh asma Allah yang husna, dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, menganugerahkan kepada kita semua akidah yang lurus, akidah yang sahihah, akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, diharapkan nanti masing-masing antum memiliki kitabnya. Jadi sebelum belajar atau di saat belajar bisa sambil mengikuti. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kebiasaan para ulama, di sini beliau hafizahullahu taala memulai kitabnya dengan basmalah. Setelah itu menyampaikan khutbatul hajat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya sampai pada kalimat may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah dan seterusnya. Di sini kemudian beliau memberikan catatan kaki tentang khutbatul hajat yang di dalamnya terkandung dua kalimat syahadat. Beliau sampaikan qala hafizahullahu ta'ala, pembenaran dari dua kalimat syahadat atau yang disebut dengan syahadatain, yakni kita beribadah, kita tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Ini pembenaran dari syahadat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syahadat Muhammad Rasulullah itu adalah alla yu'badallah illa bima syara'. Tidaklah Allah itu diibadahi kecuali dengan apa yang telah disyariatkannya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadahi kecuali dengan syariat Allah melalui lisan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah diibadahi bukan dengan sesuatu yang haram, bukan pula dengan sesuatu yang bid'ah.
Karena Allah Rabbul Alamin tidaklah diibadati dengan sesuatu yang Allah tidak pernah mensyariatkannya melalui lisan Rasulnya yang mulia. Atau dengan kata lain, Allah tidak diibadahi dengan sesuatu yang haram dan dengan berbagai macam bid'ah. Nah, inilah konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Pembenaran dari dua kalimat syahadat. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah semata, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang disampaikan melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka dua penyimpangan ini sesungguhnya adalah dua penyimpangan yang terbesar. Kalau orang menyimpang dalam syahadat la ilaha illallah, dengan kata lain dia berbuat syirik, maka ini dosa paling besar dan disepakati oleh para ulama. Demikian pula ketika orang itu beribadah kepada Allah bukan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, penutup nabi dan rasul akhir zaman, maka para jamaah dirahmati Allah, berarti dia terjatuh ke dalam dosa bid'ah. Dan itu dosa ranking kedua setelah dosa syirik. Maka beliau katakan di sini, siapa saja yang beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak pernah mensyariatkannya, baik itu berupa din, berupa agama, keyakinan, perkataan dan juga perbuatan, maka semua itu mardudah. Semua itu tertolak. Yakni dengan demikian, di sini beliau jelaskan sebagaimana kita mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya, demikian pula kita mentauhidkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah ittiba kepadanya. Sehingga tidak ada yang kita ikuti dalam tata cara peribadatan kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian para ulama mengistilahkan masalah ini dengan tauhidul mutaba'ah. Jadi kalau tauhid mau dibagi 4 sesungguhnya juga bisa, gitu ya. Ada tauhid al-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, kemudian tauhid asma was sifat, kemudian satu lagi tauhidul mutaba'ah. Nah, ini terkait dengan Rasulullah, haknya Rasulullah. Kalau yang 3 tadi terkait dengan hak khususnya Allah. Nah, tauhidul mutaba'ah maksudnya tidak ada yang kita ikuti, tidak ada yang kita ittiba kepadanya kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian atas perintah Allah dan Rasulnya kita bermanhaj dengan manhaj salafus salih, yakni para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dari sebaik-baik tabi'in dan yang mengikuti mereka ya dari sebaik-baik tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Inilah manhaj, inilah sikap dan cara beragama yang hak yang wajib diikuti oleh setiap muslim, yakni mereka mengambil agama mereka, mengambil al-Islam dari Alkitab, dari as-sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini catatan kaki yang beliau sampaikan ya terkait dengan khutbatul hajat di awal pembahasan kitab ini. Intinya beliau mengingatkan kepada kita bahwa dua kalimat syahadat ini yang paling mendasar di dalam Islam, sehingga orang itu harus paham. Dan tadi disimpulkan bahwa syahadat la ilaha illallah maknanya kita tidak beribadah dengan sebenar-benarnya peribadatan kecuali hanya kepada Allah. Kemudian ibadah harus dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang tidak seperti itu maka dia menyimpang. Dan penyimpangan terhadap dua kalimat syahadat adalah penyimpangan terbesar. Baik. Dan inilah sesungguhnya metode beragama yang hak yang dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat
dan siapapun yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya beliau sampaikan, inilah sebuah kitab yang ringan dan mudah serta sangat menarik insyaallah ta'ala, yang saya namakan dengan nama yang indah dan agung, yakni Syarhu Aqidatis Salaf, syarah akidah salaf. Tadi sudah disampaikan, salaf itu adalah Rasulullah, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan 3 generasi terbaik umat ini. Kitab ini merupakan syarah dari matan atau dari isi risalah akidah salaf ahli sunnah wal jamaah yang telah saya tulis pada tahun 1425 Hijriah atau di tahun 2005 Masehi. Jadi awalnya beliau nulis matan akidah ahli sunnah wal jamaah di tahun 2005. Antum sedang apa 2005? Lagi ada di mana? Taib. Jadi itu awal kitabnya. Dan itu beliau tuliskan di kitab beliau yang berjudul Al-Masail, jilid yang keempat, di poin masalah ke-81 dengan sedikit syarahnya. Beliau punya karya yang luar biasa, judulnya Al-Masail. Dulu yang saya tahu sudah ada 9 jilid. Sekarang nggak tahu berapa jilid. Mungkin nambah ya. 9 jilid dulu yang saya tahu. Mungkin sekarang sudah belasan jilid. Jadi masail itu beliau kumpulkan masalah-masalah yang ditanyakan terkait dengan agama ini, kemudian beliau kasih jawaban. Baik, para jamaah dirahmati Allah. Dan yang kita baca itu jilid-jilid pertama itu ditulis tahun 86, ada yang tahun 83, ada yang tahun 90, gitu ya. Mungkin antum belum lahir ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi awalnya matan yang kemudian beliau cantumkan di kitab beliau Al-Masail jilid yang keempat di poin masalah ke-81. Baik. Kemudian saya pisahkan dalam risalah tersendiri, risalah kecil dengan beberapa perubahan dan juga tambahan ilmiah dengan judul Matan Aqidah Salaf Ahli Sunnah wal Jamaah, yang kemudian saya tulis tanpa syarah dan terbit pertama kali di tahun 2008-nya. Jadi tadinya matan ringkas, kemudian dicantumkan di kitab beliau Masail, kemudian beliau pisahkan sendiri dengan sedikit catatan syarah ringkas. Walhamdulillah matannya ini telah beredar luas dan mendapatkan tempat tersendiri di hati orang-orang yang cinta kepada akidah salaf. Karena itu kami telah mencetak ulang sampai beberapa kali. Bahkan sebagian dari luar negeri mengatakan kepada saya akan menerjemahkannya dalam bahasa mereka. Beliau kalau nggak salah punya rutin kegiatan dakwah di negeri jiran dan sekitarnya. Tentunya segala keutamaan berpulang kepada Rabbul Alamin, karena semuanya dapat berjalan hanya dengan hidayah dan taufiknya. Maka dengan sebab nikmatnya lah sempurna segala kebaikan ini. Kemudian dalam mensyarahkannya, saya telah berusaha dengan apa yang Allah telah mudahkan dan lapangkan bagi saya untuk menulisnya, yakni sebuah kitab yang dari awal sampai akhir insyaallah ta'ala berbicara mengenai sebagian dari usul akidahnya salaf. Beliau kemudian kasih komentar di sini dari pernyataan beliau sebagian dari usul. Saya katakan sebagian karena hanya inilah yang mampu saya tulis dari lautan ilmu yang sangat luas dan sangat dalam yang telah ditulis oleh para imam ahli sunnah dari zaman ke zaman sampai pada hari saya menulis kitab ini. Saya sangat berharap kepada Rabbul Alamin, semoga buah pena dari hamba yang dhaif ini
membuahkan kemanfaatan dan kekuatan ilmu dan juga amal yang sangat besar kepada kita sekalian. Allahumma amin. Baik, para jamaah. Nah, demikianlah ya akidah salaf yang telah ditulis oleh para imam ahli sunnah, tentu sangat-sangat banyak sekali. Sebagaimana ilmu syariat ya diumpamakan oleh para ulama ya seperti samudra yang tidak bertepi ya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu seperti samudra yang tidak ada tepiannya. Begitu luas, begitu dalam apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada orang-orang yang dikehendakinya untuk memiliki bahrul ulum, ya lautan ilmu, itu hanya secuil saja. Umpama orang itu mencelupkan jarum ya ke samudra yang sangat luas, kemudian jarum itu diangkat, maka yang tersisa di jarum itu atau yang netes dari jarum itu, itulah ilmunya manusia. Sedangkan samudra yang begitu dalam tak bertepi itu, itulah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi inilah sebagian dari usul atau dasar-dasar akidah salaf. Akidah salaf yang terdiri dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang mengikuti manhaj atau cara dan sikap beragama mereka dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Dari para imam dan juga ulama yang berjalan di atas manhaj mereka dari zaman ke zaman, dari timur dan juga sampai ke barat bumi, dari orang alim sampai orang awamnya. Semoga rahmat Allah tercurah atas mereka semua. Kemudian beliau di sini menegaskan tentang makna daripada as-salaf atau ahli sunnah. Beliau nukilkan kalamnya Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal di jilid yang kedua halaman 271. Imam Ibnu Hazm telah menjelaskan siapakah sebenarnya ahli sunnah wal jamaah itu. Qala rahimahullahu ta'ala ahlus sunnati alladzina nadhkuruhum ahlul haq wa man adahum fa ahlul bid'ah fa innahumus sahabah radhiyallahu anhum wa kullu man salaka nahjahum min khiyarit tabi'in thumma ashabul hadith wa man ittaba'ahum minal fuqaha'i jilan fajilan ila yaumina hadha wa man iktada bihim minal awam fi syarqil ardi wa gharbiha rahmatullah alaihim. Ahli sunnah yang kami terangkan, kata Imam Ibnu Hazm, adalah ahlul haq, mereka yang memiliki al-haq dan berada di atas al-haq. Sedangkan selain mereka itulah ahlul bidah. Sesungguhnya ahli sunnah itu adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan setiap orang yang mengikuti manhaj mereka dari sebaik-baik tabi'in. Kemudian ashabul hadis dan orang-orang yang mengikuti mereka dari para fuqaha dari zaman ke zaman sampai hari ini, dan orang yang mengikuti mereka dari kalangan orang-orang awam di timur dan di barat bumi. Semoga rahmat Allah tercurah kepada mereka. Nah, inilah yang disebut dengan as-salaf ya. Sebagaimana makna bahasanya, salaf itu orang-orang sebelum kita, terdahulu ya, yang lebih dulu. Maka kalau disebutkan salafus saleh dari umat ini, maka yang dimaksud adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atau lebih luasnya mereka adalah 3 generasi terbaik umat ini. Sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Kita akan bisa menyandang predikat kebaikan mereka ini ketika kita mau mengikuti tata cara beragamanya mereka.
begitu ya. Makanya selalu diikutkan dengan kalimat wa manittaba'ahum bi ihsan. Wa manittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan siapapun orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai datangnya kiamat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maka inilah yang harus kita ikuti dalam beragama. Ya, manhaj cara beragamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga para imam, para ulama dari zaman ke zaman yang mengikuti 3 generasi ini dengan baik. Selanjutnya, para pembaca yang budiman, inilah beberapa muqaddimah ilmiah yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami demi melapangkan jalan ilmiah kitab kita ini. Jadi sebelum nanti beliau masuk ke pembahasan inti dari kitab, beliau membawakan muqaddimah yang sangat bermanfaat insyaallah taala sebagai bekal dasar ya untuk kita memahami akidah salaf. Ya, beliau di sini akan cantumkan beberapa muqaddimah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Muqaddimah pertama. Ini kaidah-kaidah dasar yang kalau kita memahaminya insyaallah ini menjadi bekal yang terbaik. Muqaddimah pertama tentang pengambilan mereka. Yang dimaksud adalah kaum salaf dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka. Pengambilan kaum salaf dalam menetapkan akidah mereka. Jadi salafus saleh itu kalau menetapkan akidah, kalau kemudian mereka berakidah, itu sumber pengambilannya dari mana, gitu ya. Ini yang dimaksud di muqaddimah pertama ini. Adapun manhaj salaf di dalam menetapkan akidah mereka secara ringkas dapat saya jelaskan sebagai berikut. Pertama, bahwa mereka berpegang sekuat-kuatnya dengan zahir nas Alkitab dan juga As-Sunnah. Ini poin pertama. Jadi salafun salih mereka selalu berusaha mengambil akidah itu dari zahir nas, baik dari Al-Quran ataupun dari Sunnah. Mereka mengimaninya secara zahir, dari zahir-zahir nas, tanpa ditakwil dengan takwil yang batil, tanpa ditahrif, yakni dirubah-rubah lafaz atau makna yang hak dari nas tersebut kepada makna yang batil. Nah, itu yang disebut dengan tahrif. Jadi salafun salih beriman kepada Al-Quran, kepada Sunnah. Mereka mengambilnya dari zahir nas-nas tersebut tanpa kemudian ditakwil dengan takwil yang rusak, takwil yang batil. Tidak dirubah-rubah maknanya dari makna yang sahih kepada makna yang batil. Berbeda halnya dengan orang-orang Syiah Rafidhah, orang-orang Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah, bersama dengan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka yang sesat dan menyesatkan, baik itu kaum Asy'ariyah ataupun kaum Maturidiyah. Barakallahu fikum. Kita kalau baru belajar mungkin istilah-istilah ini agak susah dipahami ya. Khawarij, paham Khawarij ikhwan? Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah. Singkatnya begini, Syiah Rafidhah ini ya orang-orang yang tersesat dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ya, mereka ini ghulu kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, ma'ruf ya Syiah. Mereka ghulu kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan ghulu yang paling parah di kalangan mereka sampai menuhankan
sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu secara singkat. Khawarij itu salah satu penyimpangan yang paling khas darinya takfiri. Dia gampang bermudah-mudahan mengkafir-kafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan dirinya. Tidak peduli apakah orang tuanya, apakah gurunya. Pokoknya kalau tidak sepaham, kafir. Ya. Taib. Awalnya bermula dari mereka mengkafirkan sahabat Ali. Ini rivalnya Syiah. Kalau Syiah hulu kepada Ali, ya, di dalam memuji, di dalam menghormati, memuliakan. Nah, kalau Khawarij ini kebalikannya. Mereka mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib, bahkan sahabat-sahabat yang lebih mulia dari sahabat Ali. Abu Bakar mereka kafirkan, para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana Syiah. Taib. Orang-orang Khawarij, ya, ini ciri khasnya adalah mereka mudah mengkafir-kafirkan. Jahmiyah ini orang-orang yang tidak beriman kepada asma dan sifat Allah. Mereka meyakini bahwa Allah itu tidak punya nama, Allah itu tidak punya sifat. Mereka menafikan semua nama dan sifat bagi Allah. Mu'tazilah simpelnya mereka ini orang yang mendewakan akal. Jadi selalu mendahulukan akal ketimbang nas Al-Quran dan juga sunnah. Murji'ah, para jamaah, penyimpangan mereka yang paling nampak, mereka menyatakan iman itu cukup di hati. Iman cukup di hati. Amal itu enggak ada pengaruhnya, enggak ada efeknya kepada iman yang di hati. Ya, saking parahnya mereka bisa menyamakan imannya pezina dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sama saja. Yang penting orang tuh iman di hati, enggak peduli ya amalnya kayak apapun, seperti apapun, maka dia adalah mukmin. Jelas ini menyimpang dari ajaran ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah, Maturidiyah juga terkait dengan masalah asma was sifat. Dan juga firqah-firqah yang lainnya yang kemudian mereka menasabkan diri mereka kepada Islam. Walaupun sebagiannya telah keluar dari Islam, ya, seperti Syiah Rafidhah, orang-orang Jahmiyah, dikatakan oleh para ulama, Jahmiyah itu ya orang yang mengingkari asma dan sifat Allah. Itu kalau dia beribadah kepada Allah, maka seolah-olah dia beribadah kepada sesuatu yang ma'dum, ya, sesuatu yang tidak ada. Bagaimana Allah dikatakan tidak punya sifat, tidak punya nama? Begitu ya. Sesuatu yang tidak punya sifat, tidak punya nama, ya berarti sesuatu yang tidak ada. Ya enggak, ikhwan? Karena enggak ada, dia enggak punya nama, juga enggak punya sifat. Sesuatu yang wujud, sesuatu yang ada, mesti punya nama, mesti punya sifat. Maka Al-Jahmiyah, ya, ya'budun al-adam, ya. Orang-orang Jahmiyah ini mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Nah, maka para jamaah dirahmati Allah, ini dasar pengambilan salafus saleh di dalam menetapkan akidah. Mereka mengambil akidah mereka dari zahir nas, baik itu dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, mereka mendahulukan dalil-dalil nakliyah. Nakal itu dari kata nakal, nakola yanqulu, yang dinukil. Maksud dari dalil-dalil nakliyah itu adalah nas-nas dari Alkitab dan As-Sunnah. Nah, salafun saleh mereka mendahulukan dalil-dalil nakliyah daripada dalil-dalil akliyah. Akliyah maksudnya akal, sudah jadi bahasa kita. Dengan kata lain, salafun saleh mereka mendahulukan wahyu daripada ra'yu. Wahyu berupa Alkitab dan As-Sunnah, sedangkan ra'yu ini akal fikiran manusia. Baik, para jamaah.
Ini juga perkara yang sangat mendasar, bahwa salafun saleh mereka menetapkan akidah mereka sumbernya itu dari dalil naqal, dengan mendahulukan dalil wahyu ketimbang ra'yu. Hal ini disebabkan bahwa yang menjadi asas di dalam agama Islam itu adalah wahyu, bukan ra'yu. Asas Islam itu adalah wahyu. Makanya Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Salasatul Usul, ya, ketika menjelaskan 3 usul, diantaranya ma'rifat dinil Islam bil ra'yi atau bil adillati. Yang mana ini? Bil adillah, ya kan? Ma'rifat dinil Islam bil adillah, mengenal dinul Islam dengan dalil-dalilnya, bukan dengan ra'yu. Ini yang asas, para jamaah yang dirahmati Allah. Asas di dalam Islam itu adalah wahyu, bukan ra'yu. Walaupun demikian, beliau ingatkan di sini, bukan berarti bahwa manhaj salaf telah menghilangkan atau merendahkan akal, sama sekali tidak. Ya, karena akal itu adalah anugerah dari Allah yang dengannya manusia teristimewakan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan tidak ada hukum syariat bagi orang yang tidak ada akal. Rufi'al qalam an salasatin. Ya, diangkat pena dari 3. Salah satunya anil majnun hatta yakin. Ya, dari orang yang majnun. Majnun itu junun, hilang akal. Diangkat pena dari orang yang hilang akal sampai dia berakal lagi, sampai sembuh, ya, penyakit gilanya. Maka ahli sunnah tidak berarti kemudian menghilangkan atau merendahkan akal, sama sekali tidak. Maka perinciannya adalah sebagai berikut. Di dalam Islam dikenal dengan adanya 2 macam dalil. Yang pertama adalah dalil naqliyah, atau yang disebut juga dengan dalil sam'iyah. Sedangkan yang dimaksud dengan dalil naqliyah atau sam'iyah adalah dalil dari Al-Quran dan sunnah yang sah. Sunnah yang sah itu imma dia sahih, imma dia hasan. Sahih ada 2, ada sahih li dzatih, ada sahih li ghairih. Hasan juga ada 2, ada hasan li dzatihi, ada sahih li ghairihi, ada hasan li ghairihi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, intinya dalil naqliyah itu adalah wahyu dari Quran dan sunnah yang sahih. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua adalah dalil aqliyah nadhariyah. Aqliyah nadhariyah. Sedangkan yang dimaksud aqliyah nadhariyah adalah dalil yang dihasilkan dari sebuah penelitian. Nadhariyah itu meneliti, mengkaji. Dalil yang dihasilkan dari sebuah penelitian, pendapat, renungan, dan yang sejenisnya, yang semuanya berasal dari hasil pikiran. Ini produknya akal. Yang tentunya para jamaah, kalau itu hasil buah pikiran, hasil dari akal manusia, tentunya kemungkinannya 2, bisa benar, bisa juga salah. Kenapa? Kenapa hasil akal itu bisa benar, bisa salah? Karena manusia memang potensinya baik dan buruk. Akal manusia terbatas, nadhariyah manusia itu terbatas. Maka dia bisa benar, bisa salah. Beda dengan wahyu. Beda dengan wahyu. Wahyu ini mutlak kebenarannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini 2 jenis dalil. Maka dari keterangan singkat ini tentunya akan timbul sebuah masalah. Akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Di antaranya, manakah yang harus lebih didahulukan antara dalil naqliyah
dan dalil akliyah. Nah, ini masalah pertama, pertanyaan pertama. Mana nih yang harus didahulukan? Apakah dalil nakliyah ataukah dalil akliyah? Saya tidak usah jelasin lagi ya. Kalau saya nyebut nakliyah antum harus sudah paham ya. Kalau saya sebut akliyah antum juga harus sudah paham. Kalau ana sebutkan sam'iyah ya, juga antum harus paham. Kalau ana sebutkan nadhariyah antum juga harus sudah paham. Baik para jamaah. Mana yang harus lebih didahulukan antara dalil nakliyah dengan akliyah? Jawaban yang hak dan qat'i, jawaban yang pasti jelas bahwa dalil nakliyah harus lebih didahulukan daripada akliyah. Kenapa demikian? Sebab dalil nakliyah itulah yang datang lebih dahulu, baru kemudian dalil akliyah datang mengikutinya di belakangnya. Seolah-olah akliyah itu hanya sebagai pembantu nakliyah. Dia berkhidmat kepada dalil-dalil nakliyah. Baik para jamaah. Oleh sebab itulah maka kaum salaf lebih mendahulukan dalil-dalil nakliyah daripada dalil-dalil akliyah. Maka cara beragama yang seperti inilah yang mereka pegang dan mereka yakini dengan ilmu yakin secara turun-temurun, bersilsilah dari dahulu hingga saat ini dan seterusnya sampai akhir zaman insyaallah ta'ala. Nah, ini metode beragama. Dahulukan nakliyah, jadikan akliyah mengikuti nakliyah ini. Kalau dibalik para jamaah, orang sekarang kan senangnya ngebalik-balik gitu kan. Baik para jamaah. Kalau dibalik berarti kita menyimpang dari manhaj yang hak. Orang sekarang dibalik, akal dulu dikedepankan, nanti nakalnya di belakang. Makanya kalau mereka mendapatkan dari nakal, dari Quran ataupun sunnah, apa yang berseberangan dengan akal mereka yang sangat-sangat terbatas, mereka tolak itu. Nggak bisa ini, nggak masuk akal ini. Jadi mereka mengedepankan akalnya, membuang nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan banyak ya orang bermanhaj seperti itu, banyak sekali mendewakan akal. Menurut hemat saya, menurut saya, rasa-rasanya, begitu. Kalau sudah seperti itu sudah. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Keyakinan inilah yang membedakan antara ahli sunnah dengan ahlul bid'ah. Karena salah satu keyakinan dan ciri-ciri atau tanda-tanda yang nyata dan terang serta jelas sekali dari ahlul bid'ah bersama para pengikutnya dan orang-orang yang terkena syubhat kerancuan mereka adalah, ini baru masuk poinnya. Ini bahasa beliau ini kayak bahasa ceramah ya. Adalah mereka selalu mendahulukan akal dari wahyu Alkitab dan sunnah. Mereka selalu mendahulukan akliyahnya ketimbang nakliyahnya. Sedangkan ahli sunnah sebaliknya, mereka selalu mendahulukan wahyu, dalil-dalil nakliyah daripada akal. Karena beberapa sebab. Nah, beliau sampaikan beberapa sebabnya kenapa nakliyah itu harus didahulukan daripada akliyah. Pertama, bahwa yang asal adalah wahyu Alkitab dan As-Sunnah, bukan akal manusia. Ini asalnya. Yang kedua, wahyu itu lebih tinggi daripada akal manusia. Nggak bisa dong ya. Wahyu kemudian ya dibuat di bawah akal manusia. Wahyu itu lebih tinggi daripada akal manusia. Wahyu itu kan kalamnya Allah. Kalamnya Allah. Sesuatu yang melekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaannya sebagaimana kemuliaan Allah. Begitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Wahyu itu lebih tinggi dari akal manusia.
karena dia datang dari pencipta manusia, Rabbul Alamin. Berikutnya, wahyulah yang menjadi dasar atau asas, bukan akal. Ditambah lagi bahwa ruang bagi akal itu sangat sempit dan terbatas, sedangkan wahyu berasal dari Allah Rabbul Alamin yang tidak ada batasannya. Akal manusia itu terbatas, ya. Akal manusia ruangnya itu sangat sempit. Ya, sebagaimana yang kita ketahui ini otak kita, akal kita, hati kita ini. Ya kan? Akal itu kan di hati, dibantu oleh otak, pikiran manusia. Segede apa akal kita itu? Fisiknya saja segede gini, kan begitu. Sekepal tangan. Di situ tempat bersemayamnya akal. Dia terbatas sebagaimana keterbatasan manusia. Taib. Maka ruang akal itu sangat sempit, ya, sedangkan wahyu yang berasal dari Allah Rabbul Alamin tidak ada batasannya. Dan juga sebab-sebab yang lainnya yang bisa dipikirkan, bisa direnungkan oleh setiap orang yang berakal dengan akal yang sahih dan sharih. Taib, sahih dan sharih. Sharih itu jelas, memiliki ketegasan. Hal ini sebenarnya tidak tersembunyi bagi orang-orang yang berakal seperti di atas, yakni yang menggunakan akalnya yang sehat dan memiliki ketegasan, bukan akal yang sakit, bukan akal yang goncang seperti akalnya orang-orang Jahmiyah, akalnya Mu'tazilah, dan juga kaum falasifah, ya, orang-orang filsafat bersama para mutakallimin yang mengikuti mereka, apalagi Syiah Rafidhah. Karena yang terakhir ini, yakni Syiah Rafidhah, sebagai kaum yang paling jahil, paling dungu terhadap dalil-dalil naqliyah, juga dalil-dalil aqliyah. Dari sini dapatlah kita ketahui dengan ilmu yakin bahwa merupakan suatu sikap yang sangat bodoh sekali apabila kita lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Kalau orang mendahulukan akal daripada wahyu, ini menunjukkan kebodohannya. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun juga yang mendahulukan akalnya dari wahyu, Alkitab dan As-Sunnah, kecuali orang yang paling rusak akalnya, paling jahil terhadap Alkitab dan As-Sunnah, serta dalil-dalil akliyah itu sendiri. Jadi orang yang mendewakan akal, para jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya dia telah menyelisihi dalil nakal sekaligus juga dalil akal, rusak dan goncang akalnya. Taib. Kemudian muncul juga pertanyaan yang berikutnya, mungkinkah terjadi pertentangan antara dalil naqliyah dengan dalil akliyah? Mungkinkah terjadi pertentangan? Kalau soal pertama tadi, mana yang harus didahulukan? Begitu ya. Nah, soal berikutnya, apakah mungkin terjadi pertentangan antara dalil naqliyah dengan dalil akliyah? Jawabannya, kata beliau, kita serahkan saja kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di mana beliau telah menjelaskan di dalam kitabnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin di halaman 260. Beliau berkata, bal kullu ma ulima bil aqli sharih fala yujadu 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam illa ma yuwafiquhu wa yusaddiquh. Bahkan kata beliau, segala sesuatu yang telah diketahui dengan akal yang sharih, dengan akal yang tegas, maka tidak didapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan akal itu pasti menyetujuinya dan membenarkannya. Maknanya apa berarti, ikhwan? Tidak ada pertentangan. Syariat ini tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sehat, dengan fitrah yang lurus. Tidak mungkin. Tidak ada pertentangan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Oleh sebab itulah maka kaum salaf, mereka lebih berakal daripada kaum khalaf. Maka sangat tidak tepat apabila dikatakan bahwa kaum salaf itu hanya aslam saja, karena sebagian orang begitu.
Katanya salafus saleh itu memang aslam, mereka lebih selamat. Tapi orang saat ini, orang zaman now ini lebih ahkam. Kata mereka begitu. Lebih ahkam itu lebih bijak. Bahkan mereka mengatakan orang-orang zaman sekarang, orang-orang zaman now ini katanya lebih a'lam. Ahkam dan a'lam. Orang dulu memang aslam, tapi orang sekarang ahkam dan a'lam. Barakallahu fikum. Ini batil para jamaah. Salafus saleh mereka aslam, mereka juga ahkam, mereka juga a'lam daripada khalaf. Ada salaf, ada khalaf. Salaf itu orang terdahulu, khalaf itu orang belakangan, orang terkini. Zaman apa? Zaman old dengan zaman no. Ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Aslam itu yang lebih selamat. Aslam itu yang lebih taslim, lebih menyerah pasrah kepada keputusan dalil. Ya, sedangkan ahkam yang lebih hikmah, lebih bijaksana, lebih paham tentang hukum. A'lam lebih berilmu. Nah, ini ada kalam batil di kalangan orang-orang zaman kita ini, katanya khalaf itu lebih ahkam, lebih a'lam. Saya nggak akan bahas lagi ya, apa itu aslam, apa itu ahkam, apa itu a'lam, karena sudah tadi saya sampaikan. Baik para jamaah, makanya nanti punya kitabnya ya. Biar antum baca dulu di rumah. Baik, karena kita akan dibawa kepada lautan istilah. Ya, lautan istilah yang beliau sampaikan di sini. Baik para jamaah. Jadi beliau peringatkan di sini, sangat tidak tepat apabila dikatakan bahwa kaum salaf itu hanya aslam saja. Bahwa kaum salaf itu mereka orang-orang yang punya keistimewaan dengan istilah aslam saja, tapi tidak ahkam dan a'lam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi perkataan ini perkataan yang batil. Kemungkarannya sangat besar sekali. Sampai-sampai sebagian ulama dengan tegas menyatakan bahwa perkataan tersebut perkataan yang kufur atau setidaknya menjurus kepada kekufuran. Bagaimana salafus saleh yang dikatakan sebagai generasi terbaik umat ini kemudian tidak ahkam, tidak a'lam, malah dikatakan orang khalaf justru yang ahkam dan a'lam. Subhanallah, para jamaah yang dirahmati Allah. Jika saudara bertanya, mengapa demikian berat keputusan hukumnya? Mengapakah demikian berat keputusan hukumnya? Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Karena kaum salaf yang terdiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dikatakan atau dituduh hanya aslam saja, menyerah saja, tidak ahkam dan tidak a'lam. Jadi kalau ada orang beranggapan seperti itu, katanya salaf, yakni Rasulullah dan para sahabat itu aslam saja. Keistimewaan mereka aslam saja. Tapi keistimewaan ahkam dan a'lam itu ada pada khalaf. Nah, kalau ada orang menuduh salafus saleh dengan aslam tanpa ahkam dan a'lam, maka dengan sendirinya berarti mereka telah menuduh Rasulullah, telah menuduh para sahabat Nabi, telah menuduh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in sebagai orang yang jahil, tidak ngerti apa-apa terhadap kitab dan sunnah kecuali hanya sekedar membaca saja. Ini tentu buhtanun azim, kebohongan yang sangat besar. Ini tuduhan yang sangat keji. Baik para jamaah. Dan satu lagi beliau katakan,
Mungkinkah seorang yang aslam tidak ahkam dan tidak a'lam? Mungkinkah seorang yang aslam tidak ahkam dan tidak a'lam? Ketahuilah, ikhwati fiddin, sesungguhnya sebagian dari ketinggian pemahaman kaum salaf dibandingkan dengan kaum khalaf, mereka tidak pernah mengatakan bahwa dalil-dalil nakliyah yang berasal dari Quran dan Sunnah yang sah itu bertentangan dengan akal. Artinya apa? Cukuplah ketika kondisi mereka seperti itu, mereka lebih mengedepankan nakal daripada akal. Mereka para jamaah yang dirahmati Allah tidak menyatakan pertentangan antara nakal dengan akal. Itu sudah cukup menjadikan mereka itu orang yang tinggi pemahamannya, orang yang paling mengerti tentang hukum, orang yang paling dalam ilmunya. Maka bagaimana dikatakan salaf itu tidak ahkam ya dan tidak a'lam? Baik para jamaah. Bahkan mereka dengan tegas menyatakan bahwa dalil-dalil akliyah selamanya akan selalu berkesesuaian dan selama-lamanya akan menyetujui dalil-dalil nakliyah. Akal itu akan selalu cocok dan selalu menyetujui dalil-dalil nakliyah. Tadi ya, akal yang sehat, bukan akal yang rusak, bukan akal yang goncang. Baik para jamaah. Akan tetapi yang selalu menjadi pertanyaan adalah apakah akal dapat mencerna dan mengetahui makna dan hikmah semua yang datang dari dalil-dalil nakliyah tersebut? Jawaban yang sahih dan pasti adalah na'am, iya. Jelas akal kita ini bisa mencerna dalil-dalil nakliyah. Namun beliau katakan di sini, hal ini tidak berarti ketika akal sanggup mencerna sesuatu yang datang dari dalil nakliyah bahwa akal kemudian mempunyai kedudukan yang sama dengan wahyu. Oh, kalau akal itu bisa mencerna nakal, berarti sebanding dong. Akal itu berarti sejajar dengan wahyu. Barakallahu fikum. Kita katakan sama sekali tidak. Akal itu tetap posisinya di mana? Di bawah. Mengikuti, mengiringi dan menyetujui dalil-dalil nakliyah. Karena pernah di satu majelis orang bertanya, tapi sebetulnya pengen menyatakan pendapat, begitu ya. Ustaz katanya, mana yang lebih mulia, Al-Quran atau akal? Antum jawabnya apa ikhwan? Mana katanya yang lebih mulia, Al-Quran atau akal? Ini bahaya ini, syubhatnya Mu'tazilah. Ya. Saya ketika ngelihat orang yang bertanya itu dengan gesturnya, dengan nada pertanyaannya sudah paham. Oh, ini orang ingin menyatakan pernyataan dia. Ya. Sebetulnya dia sudah punya pernyataan bahwa akal itu lebih mulia daripada Al-Quran. Begitu. Nasallallahu alaihi wal afiyah wassalam. Ikhwan, orang baru ngaji saja bisa paham mana yang lebih mulia dari akal dengan Al-Quran. Mana yang lebih mulia ikhwan? Jelas Al-Quran. Bagaimana orang mengatakan akal lebih mulia daripada Al-Quran? Loh, yang nyiptain akal siapa? Yang nyiptain akal siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang memiliki akal siapa? Akal itu kan sebagian dari manusia. Juntungnya manusia Allah yang menciptakan. Dan jelas saja setelah itu dia menyatakan, loh, Al-Quran ini kan tidak bisa apa-apa kalau nggak ada akal, katanya. Allah musta'an. Berarti dong lebih mulia dong akal. Karena akal bisa memahami, mencerna Al-Quran. Ini kalau nggak ada akal katanya Al-Quran ini tidak bisa apa-apa. Allah musta'an. La haula wa la quwata illa billah. Baik, ikhwan, apakah Al-Quran ini menjadi hina gara-gara nggak ada akal? Hah? Al-Quran tetap dengan kemuliaannya. Kalamullah. Dia adalah firman Allah Azza wa Jalla.
tetap dengan kemuliaannya. Walaupun tidak ada akal manusia, dia tetap mulia. Sebagaimana kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Ini pertanyaan yang menunjukkan kebodohan. Bagaimana akal disandingkan dengan Al-Quranul Karim? Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kalaupun kemudian akal ini bisa mencerna Al-Quran, bisa mencerna wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bukan berarti levelnya menjadi naik, menjadi satu level dengan wahyu. Barakallahu fikum. Tetap para jamaah yang dirahmati Allah, dia mengikuti dan mengiringi wahyu. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Para jamaah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Gimana? Ada perbedaan enggak? Rada diputar-putar ya. Barakallahu fikum. Ya. Ini memang pelajaran tinggi ini. Tapi tidak masalah ya. Insyaallah kita bawakan semudah mungkin. Paham ikhwan? Kalau nggak paham kita nggak jadi nih kitab ini. Hah? Paham aja kan? Baik. Ana usahakan semudah mungkin menyampaikannya, ya. Semudah mungkin supaya antum bisa paham. Makanya usahakan antum punya kitabnya. Jadi sebelum nanti kita mulai, kita belajar, antum sudah baca dulu. Nanti kasih tanda mana istilah-istilah yang mungkin antum kurang mudeng, gitu ya, supaya ditanyakan di majelis. Tapi usul salasa sudah pada belajar semua kan? Usul salasa, qaidul arba sudah kan? Kitab tauhid sudah kan? Nah ini, jadi kalau mau belajar kitab ini syaratnya harus belajar itu dulu. Jadi kalau antum belum belajar itu mohon maaf. Jadi mustami saja. Baik, para jamaah, demikian ya. Semoga Allah melindungi kita semua dari fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat. Allah yubarik fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan sampai di sini saja ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.